Ada jenis kelelahan yang susah dijelaskan ke orang lain. Bukan karena lo habis lari 5 kilometer, bukan karena lo kurang tidur, tapi karena lo baru saja selesai bicara dengan seseorang. Dan entah bagaimana, percakapan yang harusnya cuma 10 menit itu menguras lo lebih dalam dari seharian kerja. Lo duduk diam setelahnya, kepala berat, dada sesak, dan lo nggak yakin harus mulai merasakan apa dulu. Yang lebih membingungkan, lo bahkan nggak selalu bisa jelasin kenapa. Karena dari luar, percakapan itu kelihatan biasa saja. Nggak ada yang teriak, nggak ada yang menghina secara terang-terangan. Tapi ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang halus, sesuatu yang sulit ditunjuk. Yang bikin lo keluar darinya merasa lebih kecil dari sebelum lo masuk. Dan yang paling melelahkan, bukan percakapannya sendiri, tapi fakta bahwa lo nggak tahu bagaimana cara keluar darinya. Kebanyakan dari kita tidak pernah diajarkan cara mengakhiri percakapan. Kita diajarkan cara memulainya. Sapa dengan hangat, jabat tangan, buat orang nyaman. Tapi cara keluar, tidak ada yang pernah mengajari itu. Apalagi cara keluar dari percakapan dengan orang yang tampaknya tidak pernah mau percakapan itu selesai. Jadi lo bertahan, lo terus mendengarkan, lo terus merespons. Lo terus mencoba mencari jalan tengah yang tidak pernah benar-benar ada. Sampai lo sendiri yang akhirnya kehabisan. Hari ini kita akan bahas itu. Bukan cara menghindar, bukan cara kabur diam-diam, bukan cara yang membuat lo jadi orang yang kasar, tapi cara mengakhiri percakapan dengan elegan, dengan martabat lo tetap utuh dan energi lo tidak habis di lantai. Pertama, kenali sinyal bahwa percakapan ini perlu diakhiri sekarang. Sebelum bicara soal bagaimana keluar, lo perlu belajar mengenali kapan harus keluar. Karena salah satu jebakan terbesar dalam berhadapan dengan orang toksik adalah keyakinan bahwa kalau lo cukup sabar, kalau lo cukup jelas, kalau lo cukup baik, percakapan itu akan sampai ke tempat yang sehat. Tidak akan. Ada beberapa tanda yang perlu lo perhatikan. Ketika mereka mulai berputar-putar, topik yang sama dibahas berulang tanpa ada titik baru. Ketika setiap respons lo langsung dibantah tanpa benar-benar didengar. Ketika lo mulai merasa bahwa apapun yang lo katakan akan diputar menjadi senjata melawan lo. Ketika dada lo mulai terasa berat, dan kepala lo mulai sibuk mencari kata yang tepat, bukan karena lo ingin berkomunikasi, tapi karena lo ingin selamat. Itu bukan sinyal untuk lebih berusaha, itu sinyal untuk keluar. Dan izin untuk keluar itu tidak perlu datang dari mereka, izin itu ada pada lo sendiri. Kedua, jangan jelaskan, jangan minta maaf, cukup umumkan. Ini yang paling sulit, tapi paling penting. Naluri alamiah kebanyakan orang, terutama orang yang terbiasa berada di sekitar orang toksik, adalah selalu membutuhkan alasan yang cukup kuat untuk bisa pergi. Seolah-olah kalau alasannya tidak cukup meyakinkan, mereka tidak berhak pergi. Tapi coba perhatikan apa yang terjadi setiap kali lo mencoba memberikan alasan kepada orang toksik. Mereka akan membantahnya. Kalau lo bilang lo capek, mereka akan bilang lo lemah. Kalau lo bilang lo ada urusan lain, mereka akan bilang lo tidak prioritasin mereka. Kalau lo bilang lo perlu waktu sendiri, mereka akan bilang lo menghindar. Setiap alasan yang lo berikan adalah pintu baru yang mereka buka untuk terus berdebat. Solusinya bukan mencari alasan yang lebih kuat. Solusinya adalah berhenti memberi alasan sama sekali. Kalimat seperti, aku perlu mengakhiri percakapan ini sekarang, tidak butuh penjelasan. Aku akan stop di sini, adalah kalimat yang lengkap dengan sendirinya. Lo tidak sedang meninggalkan mereka tanpa kata-kata, lo sedang menyampaikan keputusan, bukan meminta persetujuan. Dan ini penting, perbedaan antara keduanya bukan soal kata-kata yang lo pilih, tapi soal energi di baliknya. Ketika lo mengumumkan keputusan, nada lo berbeda. Lo tidak memohon, lo tidak menunggu respons mereka untuk memutuskan apakah lo boleh pergi. Lo hanya pergi. Ketiga, gunakan kalimat yang menutup pintu tanpa membanting. Elegan tidak berarti lo harus tersenyum palsu atau pura-pura semuanya baik-baik saja. Elegan berarti lo keluar tanpa meninggalkan kerusakan yang tidak perlu, termasuk kerusakan pada diri lo sendiri. Ada beberapa kalimat yang bisa jadi alat. Aku dengar kamu, kita bisa lanjutkan ini di lain waktu. Kalimat ini mengakui bahwa mereka berbicara, tanpa berarti lo setuju atau lo akan terus mendengarkan sekarang. Lain waktu yang lo sebutkan tidak harus pernah terjadi, tapi kalimat itu menutup percakapan tanpa ledakan. Aku rasa kita sudah masing-masing menyampaikan sudut pandang kita. Ini efektif karena ia menempatkan kalian berdua pada posisi yang setara. Bukan lo yang kalah, bukan mereka yang menang. Percakapan selesai karena sudah sampai pada batasnya, bukan karena ada pemenang. Aku perlu berhenti di sini untuk menjaga kondisiku.
Kalimat ini jujur dan tidak menyalahkan siapapun secara eksplisit. Lo bicara tentang diri lo, tentang kebutuhan lo, dan kebutuhan itu tidak perlu disetujui oleh siapapun. Yang perlu lo hindari adalah kalimat-kalimat yang membuka negosiasi. Kayaknya kita nggak akan sampai kemana-mana deh, atau aku nggak tahu harus ngomong apa lagi. Kalimat seperti itu mengundang mereka untuk mengisi kekosongan, dan orang toksik sangat pandai mengisi kekosongan. Keempat, siapkan diri untuk reaksi mereka, dan putuskan sebelumnya bahwa reaksi itu bukan tanggung jawab lo. Ini yang sering tidak diantisipasi. Ketika lo mulai belajar keluar dari percakapan secara elegan, orang toksik tidak akan langsung menerimanya dengan baik. Mereka mungkin akan eskalasi. Tiba-tiba topiknya menjadi lebih besar, lebih dramatis. Mereka mungkin akan menjadi korban. Jadi kamu tinggalin aku waktu aku lagi butuh kamu. Mereka mungkin akan mencoba memancing rasa bersalah lo dengan cara yang sudah terasa sangat familiar. Dan di sini, ada satu hal yang perlu lo ingat sebelum lo masuk ke percakapan apapun dengan mereka. Reaksi mereka terhadap batas yang lo pasang adalah informasi tentang mereka, bukan bukti bahwa batas lo salah. Kalau seseorang marah karena lo bilang lo perlu berhenti berbicara, kemarahan itu tidak membuktikan bahwa lo seharusnya terus berbicara. Kemarahan itu hanya menunjukkan bahwa mereka tidak terbiasa dengan lo yang punya batas. Lo tidak perlu mengelola perasaan mereka atas keputusan yang lo buat untuk diri lo sendiri. Itu bukan pengabarian. Itu adalah hal yang paling sehat yang bisa lo lakukan. Untuk lo, dan dalam jangka panjang, mungkin juga untuk dinamika kalian. Kelima, setelah keluar, jangan kembali masuk untuk menyelesaikan. Ini adalah jebakan klasik, dan hampir semua orang pernah jatuh ke dalamnya. Lo berhasil keluar dari percakapan, lo menutup telepon, atau lo berjalan pergi, atau lo menutup percakapan dengan kalimat yang tenang, dan lo merasa lega, sesaat. Tapi kemudian kepala lo mulai bicara. Tadi aku terlalu keras nggak? Mungkin harusnya aku jelasin lebih dulu. Apa dia baik-baik saja? Apa dia salah paham? Dan sebelum lo sadar, lo sudah membuka percakapan itu lagi. Kali ini dengan perasaan bersalah yang justru membuat lo lebih rentan dari sebelumnya. Orang toksik sangat tahu cara memanfaatkan momen ini. Mereka tahu kalau lo kembali, posisi tawar lo sudah lebih lemah. Mereka tahu kalau lo yang membuka duluan, ada rasa bersalah yang bisa mereka kerjakan. Jadi kalau lo sudah membuat keputusan untuk keluar, percayai keputusan itu. Beri diri lo waktu untuk kembali ke diri sendiri dulu sebelum memutuskan apakah percakapan itu perlu dilanjutkan, kapan dan dalam kondisi seperti apa. Keputusan yang dibuat dari tempat yang tenang selalu lebih baik dari keputusan yang dibuat dari tempat yang bersalah. Keenam, latih ini di percakapan kecil terlebih dahulu. Kalau lo belum pernah melakukan ini sebelumnya, wajar kalau rasanya berat. Tubuh dan pikiran kita punya ingatan, dan kalau selama bertahun-tahun lo terbiasa bertahan sampai percakapan selesai menurut mereka, keluar lebih awal akan terasa asing, bahkan salah. Itu bukan karena lo salah, itu karena otot itu belum terlatih. Jadi mulai dari yang kecil. Latihan mengakhiri percakapan yang tidak penting dengan orang yang tidak intens, dalam situasi yang tidak darurat. Perhatikan bagaimana rasanya. Perhatikan bahwa dunia tidak runtuh. Perhatikan bahwa orang lain pun tidak selalu butuh penjelasan panjang untuk menerima bahwa percakapan sudah selesai. Semakin sering lo melakukannya di tempat yang aman, semakin natural ia terasa ketika lo benar-benar membutuhkannya di situasi yang berat. Ada satu hal yang ingin gue tinggalkan sebelum kita selesai. Mengakhiri percakapan dengan elegan bukan berarti lo tidak peduli. Bukan berarti lo keras, atau lo egois, atau lo tidak mau berusaha. Justru sebaliknya, dibutuhkan kedewasaan yang sangat nyata untuk tahu kapan sebuah percakapan tidak lagi produktif dan memilih untuk tidak melanjutkannya bukan karena lo menyerah, tapi karena lo menghargai diri lo sendiri. Lo tidak diwajibkan untuk menghabiskan energi lo sampai tetes terakhir demi membuktikan bahwa lo orang yang baik. Lo tidak harus tetap duduk di meja yang menguras lo hanya karena pergi terasa tidak sopan. Sopan pada orang lain itu penting, tapi jangan sampai kesopanan itu lo terapkan ke semua orang kecuali ke diri lo sendiri. Kalau video ini terasa seperti sesuatu yang selama ini lo butuhkan tanpa pernah tahu cara mencarinya, lo tidak sendirian. Di Nalar Pulih, kita belajar hal-hal yang harusnya sudah diajarkan jauh lebih awal. Tentang batas, tentang energi, tentang hak untuk keluar dari percakapan yang tidak lagi sehat, tanpa rasa bersalah, tanpa drama, tanpa harus jadi orang jahat dalam cerita siapapun.
Tulis di kolom komentar pengalaman kalian berurusan dengan orang toksik. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay sane, stay high value.